Jangan bakar firman Tuhan, tapi bertobatlah. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyakkannya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Yeremia 36 ayat 23. Zaman perjanjian lama dalam sejarah bangsa Israel, Allah memakai para nabi untuk menyuarakan perintah dan rencananya. Potongan cerita pada ayat bacaan di atas adalah peristiwa penolakan Raja Yoyakim atas pesan Tuhan yang disuarakan oleh Nabi Yeremia. Ia membakar gulungan tulisan yang berisi pesan Tuhan yang disuarakan Nabi Yeremia. Ia menolak untuk berubah, menolak untuk bertobat. Bertobat adalah merubah cara berpikir dari perilaku lama kepada cara berpikir dan perilaku yang baru. Nilai lama yang menjadi gaya hidup kepada nilai hidup yang baru. Semua hukum atau firman mempunyai pakem yang sama. Rubah cara hidup lama yang salah, kalau tidak akan ada konsekuensi yang buruk. Setiap manusia punya kehendak sendiri yang dianggap paling nyaman dan benar. Dan untuk merubah kebiasaan yang sudah lama dipraktekkan tidaklah mudah. Seorang baru akan bertobat dan merubah pola makan tidak sehat dengan pola makan sehat dan berolahraga teratur setelah menderita sakit keras. Mengapa banyak pelajar melakukan belajar kebut semalam sebelum besok ujian? Padahal mereka tahu kalau tidak disiplin diri untuk belajar teratur, maka hasil ujian akan buruk. Sikap permisif, yaitu merasa tak bersalah saat tanpa perjuangan keras dan berharap hasil maksimal. Sejarah kehidupan manusia juga bersiklus. Kakek bekerja keras memulai usaha karena miskin. Ayah membesarkan usaha sang kakek. Anaknya menghancurkan usaha karena saat lahir sudah nyaman. Cucunya akan mulai membangun kembali dari kebangkrutan karena hidup susah. Demikian juga kehidupan bangsa Israel. Siklusnya juga berulang. Jika hidup sudah dipulihkan, kaya dan nyaman, mulai menyimpang dan tidak disiplin. Ketika hidup sengsara, bertobat. Ada idiom yang berkata hukum dibuat untuk dilanggar. Idiom yang menggambarkan sifat dasar manusia yang mau hidup tanpa aturan dan disiplin. Inilah sembolian yang tepat menggambarkan naluri manusia. Bayi dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Sebuah semboyan yang hanya mau hidup senyaman-nyamannya tanpa disiplin dan tanggung jawab. Naluri Raja Yoyakim adalah juga naluri kita semua. Ingin menyobek dan membakar semua aturan firman yang membatasi dan mendisiplin diri. Seperti Raja Yoyakim, kita hanya mau hidup semaunya tanpa aturan. Sehingga hanya satu kata yang tepat, bertobatlah sebelum konsekuensi lebih buruk akan kita alami. Cara berpikir mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya
dengan pengorbanan sedikit-dikitnya akan cenderung melanggar hukum.